Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan saya, Tony Silaban, akan menyampaikan penjelasan perenungan firman Allah, pastinya mengambil sebuah topik Rema versus Logos. Rema versus Logos. Terkadang di dalam kekristenan, di kalangan-kalangan tertentu, ada mencoba membedakan antara rema dan logos. Bahkan di dalam setiap doa-doa mereka jelas kelihatan dengan mengatakan bahwa biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Dari statement dalam doa itu terlihat jelas bahwa mencoba membedakan antara firman yang dimaksud logos dengan rema. Tentu pembedaan yang seperti ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Alasan kenapa saya katakan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, antara rema dan logos itu sinonim, bersamaan, dan tidak bisa dibedakan. Karena jelas di dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44, Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44, jelas pada waktu itu Petrus sedang berkhotbah di hadapan Kornelius dan saudara-saudaranya dan seisi rumah tangganya. Pada waktu itu jelas di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa Petrus menyampaikan rema. Petrus menyampaikan rema dan mereka mendengarkan logos. Orang-orang pada situ mendengarkan logos. Ini berdasarkan bahasa teks aslinya bahwa rema, Petrus menyampaikan rema dan mereka mendengarkan logos. Jadi jelas seperti yang saya katakan tadi, ada kalangan-kalangan tertentu yang mengatakan bahwa firman Allah itu ya logos secara umum, dan secara khusus kalau sudah mengena di dalam hati baru itu rema. Sementara kalau kita melihat membandingkan dalam Kisah Rasul 10 ayat 44, jelas bahwa justru pengkhotbah itu atau Petrus itu yang menyampaikan rema dan mereka mendengarkan logos. Jadi tentu ini bertolak belakang dan tidak sama dengan apa yang sudah disampaikan dalam Kisah Rasul 10 ayat yang ke-44, ya. Dan juga kalau pada nyatanya, pada faktanya, kalau kita melihat atau selidiki Alkitab, tidak selalu rema itu bersifat positif, bahkan bersifat yang baik, atau bahkan rema itu juga tidak selalu identik dengan firman Allah. Karena jelas di dalam Matius 12 ayat yang ke-36, di mana dikatakan setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jelas kalau kita melihat kata-kata dalam bagian ini, setiap kata-kata dalam bagian ini memakai kata rema. Setiap kata yang sia-sia. Kalau kita bandingkan berarti dengan kata lain, ya rema itu tidak bermakna selalu, justru tidak bermakna selalu positif. Justru kadang dipakai dengan hal-hal yang negatif. Yang ingin saya katakan ialah jangan kita mencoba membedakan antara ini logos, ini rema. Seperti statement dalam sebuah tadi yang saya katakan itu dalam doa itu, biarlah firman-Mu. Nah, firman dalam arti logos menjadi rema. Rema ketika firman itu sudah mengena baru itu rema. Nah, saya pikir ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama, rema itu tidak bisa dibedakan dengan logos karena memang itu arti sinonim, bersamaan. Yang kedua yaitu kalau kita mencoba melakukan seperti ini, pembedaan antara rema dengan logos, maka kita sudah terjebak dengan yang namanya teologi liberal, di mana pada waktu ada sebuah neo-ortodoks atau Bartianisme. Jadi pada waktu ada sebuah tokoh yang bernama Calbat. Calbat ini dikelilingi oleh orang-orang liberal pada waktu itu. Dikelilingi oleh orang liberal yang tentunya tidak memutlakkan firman Allah pada waktu itu. Tapi dalam bagian ini Calbat agak sedikit lebih baik daripada mereka. Tetapi sekalipun dikatakan dia agak sedikit lebih baik, tapi dia mencoba membedakan antara
dua firman Allah. Dia mencoba membandingkan atau membagikan firman Allah itu. Yang pertama dia mengatakan Alkitab yang tertulis itu bisa keliru. Alkitab yang tertulis itu bisa keliru. Yang kedua, Alkitab yang mengena itu tidak bisa keliru. Jadi dia mempercayai Alkitab kita ini, firman Allah yang tertulis ini bisa keliru. Tetapi yang sudah mengena itu tidak boleh keliru atau tidak bisa salah. Jadi jelas pembagian seperti ini sama seperti tadi hamba Tuhan atau kalangan tertentu yang mencoba membandingkan antara logos dengan rema itu. Demikian juga akan terjebak dengan teologi liberal yang dimana mencoba membedakan antara yang Alkitab yang tertulis yang dimana ya firman Allah yang secara umum, ya kan, dengan Alkitab yang sudah mengena, firman Allah yang sudah mengena. Jadi Alkitab boleh keliru. Dan juga yang Alkitab yang tertulis boleh bisa keliru, tapi Alkitab yang sudah mengena itu sudah pasti tidak bisa keliru. Dia mengatakan seperti itu. Saya pikir ini teologi liberal ini kalau kita perhatikan mirip-mirip ya dengan pemahaman yang tadi yang di atas, yang di mana mencoba membedakan antara logos dengan rema, yaitu jelas di dalam teologi liberal mencoba bedakan antara apa? Alkitab tertulis dengan Alkitab yang sudah mengena. Jadi saya pikir kita harus bisa pahami dengan baik supaya kita tidak terjebak, supaya kita bisa memahami Alkitab secara benar bahwa rema dan logos itu tidak boleh dibedakan karena yang pertama memang itu sinonim, yang kedua supaya kita tidak terjebak dengan teologi liberal. Biarlah pemahaman ini memberikan kita pemahaman baru supaya kita senantiasa berkembang dalam Tuhan Yesus, memahami iman Kristen lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.